Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini untuk pelajaran IPA kita akan masuk ke bab 4 materi suhu, pemuaian, dan kalor. Sebelum masuk ke materi yang pertama yaitu suhu, perkenalkan, nama kakak Monika Barokah. Kakak adalah salah satu mahasiswa magang di MTS Negeri 1 Palembang, lokal Jakabaring. Masuk ke materi yaitu suhu. Suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Dalam kehidupan sehari-hari, suhu sering disalahartikan dengan istilah panas. Padahal, suhu dan panas itu merupakan dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Benda yang mendapatkan kalor atau panas, maka suhunya akan naik. Sedangkan benda yang melepaskan kalor, maka suhunya akan turun. Kakak beri contoh ya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita memanaskan air, ketika kita menghidupkan kompor, maka lama-kelamaan suhu air tersebut akan naik. Dan ketika kita mendiamkan air panas yang ada dalam sebuah gelas, maka lama-kelamaan suhu air tersebut akan menurun. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Sebenarnya, tangan ketika kita demam, kita meletakkannya di jidat, maka kita akan mengetahui bahwa suhu badan kita naik. Tetapi, tangan tidak bisa digunakan sebagai alat pengukur suhu karena tangan hanya mengetahui tetapi tidak bisa menentukan berapa derajat panasnya seperti itu. Nah, alat ukur suhu dinamakan termometer. Satuan termometer dalam satuan internasional itu adalah Kelvin. Sifat zat yang diukur untuk menyatakan suhu disebut sifat termometrik. Termometer bekerja berdasarkan perubahan volume, yaitu zat memuai jika suhu zat naik dan zat menyusut ketika suhu zat turun. Zat yang banyak digunakan sebagai bahan pembuatan termometer diantaranya udara, raksa, alkohol, dan logam. Ini merupakan sebuah gambar termometer air raksa dan bagian-bagian termometer. Bagian termometer itu yang pertama pipa kaca yang berupa pipa kapiler, terus zat cair pengisi termometer. Di sini kan termometer raksa, maka zat cairnya adalah raksa, tandon, dan terdapat skala serta tabung gelas dalam termometer. Selanjutnya yaitu skala termometer. Skala termometer itu ada 3, yang pertama termometer Celcius, yang kedua termometer Reamer, dan yang ketiga termometer Fahrenheit. Kemudian bahan termometer, yang pertama zat cair. Pada umumnya jika zat cair dipanaskan, maka suhunya akan naik. Volumenya akan berubah. Perubahan volume ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Termometer yang menggunakan bahan zat cair diantaranya termometer klinis, termometer ruang, termometer maksimum minimum Schick-Bellamy. Zat cair yang banyak digunakan untuk mengisi tabung termometer yaitu air raksa dan alkohol. Yaitu termometer klinis. Termometer klinis adalah termometer yang dibuat untuk mengukur suhu tubuh. Termometer yang dibuat dengan skala suhu 35 derajat sampai 45 derajat Celcius. Yang kedua yaitu termometer maksimum minimum Schick-Bellamy, yaitu termometer yang dibuat hanya digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan suhu terendah. Kemudian yang ketiga termometer ruang. Termometer ruang ini yang biasanya sering kita lihat di ruang inap pasien di rumah sakit. Ketiga termometer ini memiliki ciri-cirinya masing-masing. Misalnya seperti termometer ruang ini memiliki ciri-ciri untuk mengukur suhu ruangan, menggunakan zat muai logam, tetapi ada juga yang menggunakan raksa. Kemudian dipasang menggantung di ruangan, dan masih banyak yang lainnya. Begitu juga dengan termometer klinis dan termometer maksimum minimum Schick-Bellamy memiliki ciri-cirinya masing-masing.
Penggunaan zat cair sebagai bahan pembuatan termometer terdapat keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, untuk air raksa, keuntungannya adalah mudah dilihat karena mengilap, pemuaiannya teratur, tidak membasahi dinding kaca, dan jangkauan suhunya cukup besar. Tetapi air raksa juga memiliki kerugian di mana harganya mahal, tidak dapat mengukur suhu sangat rendah, kemudian merupakan bahan beracun. Kemudian, dalam penggunaan alkohol juga memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yang pertama adalah harganya lebih murah, lebih teliti, titik bekunya rendah. Kerugiannya adalah titik didihnya rendah, tidak berwarna sehingga sulit dilihat, dan membasahi dinding kaca. Dua, yaitu pembuatan termometer dengan zat padat. Ada yang namanya yang pertama termometer bimetal, yang kedua termometer hambatan, dan yang ketiga termokouple. Yang ketiga yaitu pembuatan termometer dengan gas, di mana jika sejumlah gas dipanaskan dan volumenya dijaga tetap, tekanannya akan bertambah. Sifat termometer ini dimanfaatkan untuk mengukur suhu pada termometer gas. Yang keempat yaitu termometer optis, ada yang namanya yang pertama virometer dan yang kedua termometer inframerah. Materi selanjutnya yaitu membandingkan skala Celcius dengan skala lain. Di tabel ini bisa kita lihat perbandingan skala berbagai jenis termometer, mulai dari Celcius, Reamer, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk Celcius, dia memiliki titik beku airnya 0 derajat Celcius dan titik didih airnya 100 derajat Celcius. Untuk Reamer, untuk titik beku airnya 0 derajat Celcius, untuk titik didih airnya 80 derajat Celcius. Untuk Fahrenheit, titik beku airnya 30 derajat Fahrenheit, dan untuk titik didih airnya 212 derajat Fahrenheit. Dan untuk Kelvin, titik beku airnya 273 Kelvin, dan untuk titik didih airnya 373 Kelvin. Nah, untuk skala yang ditunjukkan termometer Celcius itu adalah nilainya 5. Kemudian untuk skala yang ditunjukkan termometer Reamer itu adalah nilainya 4. Sedangkan untuk skala yang ditunjukkan termometer Fahrenheit, untuk khusus Fahrenheit, dia itu minus 32, terus nilainya adalah 9. Sedangkan untuk skala yang ditunjukkan termometer Kelvin, itu adalah skala yang ditunjukkan termometer Celcius ditambah 273. Nah, berdasarkan hubungan tersebut diperoleh rumus-rumus sebagai berikut. Pertama yaitu skala Celcius dengan Reamer. Jika yang ditanya skala Celcius, maka rumusnya adalah 5/4 dikali skala Reamer. Namun, jika yang ditanya skala Reamer, maka rumusnya adalah 4/5 dikali skala Celcius. Yang kedua yaitu skala Celcius dengan skala Fahrenheit. Jika yang ditanya skala Celcius, maka rumusnya 5/9 dikali skala Reamer minus 32. Namun, jika yang ditanya skala Fahrenheit, maka rumusnya 9/5 dikali skala Celcius ditambah 32 derajat. Kemudian yang ketiga yaitu skala Reamer dengan skala Fahrenheit. Jika yang ditanya skala Reamer, maka rumusnya 4/9 dikali skala Fahrenheit minus 32 derajat. Jika yang ditanya skala Fahrenheit, maka 9/4 dikali skala Reamer ditambah 32 derajat. Bisa kita lihat bahwa jika yang diketahui dalam soal itu skala Fahrenheit, maka dia dikurang minus 32 derajat. Namun jika yang ditanyanya skala Fahrenheit, maka dia ditambah 32 derajat. Untuk dapat lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soal berikut. Edo mengukur suhu air dengan termometer skala Fahrenheit dan menunjukkan angka 23 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam A. skala Celcius, B. skala Reamer, dan C. skala Kelvin? Untuk penyelesaiannya, kan yang diketahui tadi skala Fahrenheit, nilainya 23 derajat Fahrenheit. Yang ditanya skala Celcius, skala Reamer, dan skala Kelvin. Untuk jawabannya,
Kan kita tadi sudah mengetahui jika yang diketahui skala Fahrenheit dan yang ditanya skala Celcius, maka rumusnya skala Celcius sama dengan 5/9 skala Fahrenheit minus 32 derajat. Maka 5/9, 23 derajat minus 32 derajat, hasilnya adalah minus 5 derajat Celcius. Kemudian yang B untuk skala Reamer 4/9 skala Fahrenheit minus 32 derajat. 4/9, 23 derajat minus 32 derajat, hasilnya adalah minus 4 derajat Reamer. Dan yang ketiga yang ditanya adalah skala Kelvin. Jangan lupa jika skala Kelvin dia ditambah 273, maka skala Celcius minus 5 ditambah 273 hasilnya adalah 268 Kelvin. Jadi, suhu air yang tadi dinyatakan dalam skala Fahrenheit menunjukkan angka 23 derajat Fahrenheit, jika suhu tersebut dinyatakan dalam Celcius, Reamer, dan Fahrenheit didapatkan minus 5 derajat Celcius, minus 4 derajat Reamer, dan 268 Kelvin. Sekian penyampaian materi hari ini. Jika terdapat pertanyaan, silahkan bertanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.